Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Bis. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengimport data item dari file Excel dengan harga jual berdasarkan satuan. Untuk tutorialnya bisa disimak penjelasan berikut. Selanjutnya, kami akan simulasikan untuk mengimport item dengan harga jual berdasarkan satuan. Pertama, kita buka kembali file Excel yang telah kita buat saat menambahkan data item menggunakan harga jual dengan satu harga. Jika sudah terbuka, kita pilih worksheet data item satuan ini. Kemudian di sini kalian bisa perhatikan dulu untuk contoh item yang ada. Dan untuk simulasinya, kami akan hapus dulu untuk contoh item yang ada ini. Dan kami akan inputkan satu buah item baru. Sebelum memberikan datanya, untuk format sel yang digunakan pada masing-masing kolom ini juga sama seperti sebelumnya, di mana jika data tersebut bisa diisi dengan huruf atau kombinasi antara huruf dan angka, yang artinya data tersebut berformat cell text, maka petik 1 tidak harus digunakan. Dalam artian lain, jika data tersebut berformat cell text dan nilai yang diberikan juga sudah berupa teks dan diberi petik 1 di awal, maka hasilnya akan tetap sama. Yaitu sama-sama menjadi teks. Seperti contoh pada nama item ini, jenis, merek, dan sebagainya. Terkecuali jika data tersebut seharusnya berupa teks, namun kalian menggunakan angka saja, maka diharuskan untuk memberikan petik 1 sebelum nilainya, agar nilai tersebut dibaca sebagai teks pada kolom yang berformatkan cell text. Seperti contohnya pada kode item ini, kemudian pada barcode, dan sejenisnya. Namun, jika kolom tersebut memang harus diisi dengan angka, seperti kolom harga dan sejenisnya, maka tidak perlu menambahkan petik 1 karena itu sudah sesuai dengan format selnya yaitu number dan bukan teks. Jadi di sini kami akan langsung saja memberikan data itemnya, di mana untuk kode item ini kami gunakan kombinasi antara huruf dan angka seperti ini. Nah, sesuai penjelasan sebelumnya, untuk kode item ini gunakan format cell text, yang dimana jika nilainya adalah kombinasi seperti ini, maka petik 1 itu bisa digunakan atau tidak digunakan seperti ini. Karena untuk kode item seperti ini, dia sudah berupa teks, terkecuali jika teman-teman menggunakan kode itemnya berupa angka saja seperti ini. Jadi, untuk angka saja seperti ini, teman-teman harus menambahkan petik 1 di awalnya. Jadi, nantinya akan seperti ini. Kemudian, kita berikan nama itemnya, di mana untuk nama item ini sudah pasti menggunakan huruf ataupun menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Begitupun untuk jenis dan merek. Bisa langsung saja diisi dengan huruf seperti ini. Kemudian untuk satuan 1, 2, 3, dan 4 ini, nah ini bisa diberikan juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu nama item, jenis, dan merek. Untuk satuan ini bisa langsung saja diberikan nilainya, di mana untuk contoh ini kami mempergunakan 3 buah satuan, yaitu untuk satuan 1 atau dasarnya itu pieces. Untuk satuan yang kedua kami berikan dengan pak. Dan untuk satuan ketiga kami berikan dus.
Dan di sini untuk satuan 4-nya kita tidak menggunakan. Oleh sebab itu, untuk satuan 4 ini bisa dikosongkan seperti ini. Nah, untuk penulisannya, itu langsung saja kita berikan dengan menggunakan teks seperti ini. Kemudian untuk barcode-nya juga sama seperti kode item. Jika teman-teman ingin menggunakan kombinasi, itu tidak perlu menambahkan petik 1. Namun jika menggunakan angka saja, itu diharuskan untuk menambahkan petik 1 sebelum nilainya. Di sini untuk barcode-nya kami contohkan menggunakan kombinasi. Kita berikan nilainya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi bisa diisi seperti ini. Jika menggunakan barcode dengan angka, itu bisa tambahkan petik 1, misalkan seperti ini. Kita tambahkan petik 1 di awalnya. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya untuk menggunakan barcode berupa angka. Kemudian di sini untuk barcode satuan 4-nya bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk konversinya juga langsung saja diberikan nilainya, yaitu berupa angka. Jadi untuk konversi satuan 1 ini kami akan berikan 1. Untuk konversi satuan 1 ini memang harus 1 untuk awalnya, untuk yang satuan dasarnya. Kemudian untuk konversi 2-nya, kemudian 3-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi untuk konversi satuan keduanya, di sini kami berikan 12, yang artinya satu paknya itu berisi 12 pieces. Dan untuk satuan yang ketiga, yaitu dus, yang artinya satu dus itu memiliki 20 pak, dan satu dusnya berisi 240 pieces. Kemudian untuk konversi satuan keempat ini, bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk harga pokoknya, di sini untuk harga sudah pasti kita menginputkan dengan angka, jadi kita tidak perlu menginputkan atau menambahkan petik 1 sebelum nilainya. Jadi untuk nilainya bisa seperti ini. Untuk harga pokok satuan 4-nya dikosongkan. Kemudian untuk harga jualnya juga sama seperti harga pokok, di mana kita pasti menginputkan berupa angka untuk harga ini. Untuk contoh item ini, untuk harga jual satuan 4-nya bisa dikosongkan, karena kita hanya mempergunakan 3 buah satuan. Kemudian untuk poin 1 sampai poin 4, dan komisi salah 1 sampai komisi salah 4, ini bisa diberikan dengan angka, yang dimana untuk kolom ini sudah pasti kita menginputkannya dengan angka. Bisa langsung saja, misalkan seperti ini. Atau bisa juga dikosongkan
Karena untuk kedua kolom ini itu tidak diharuskan atau bersifat opsional. Kemudian untuk stok awal satuan dasar dan stok minimum ini juga sudah pasti kita akan menginputkannya berupa angka. Jadi kita langsung saja berikan angkanya tanpa tanda petik di awalnya. Misalkan seperti ini, dan stok minimumnya misalkan kita berikan 1 seperti ini. Nah, kemudian untuk tipe itemnya di sini, jika item yang teman-teman tambahkan berupa barang, bisa diberikan petik 1, atau jika item tersebut bertipekan jasa, bisa diberikan nilai petik 2. Jika berupa non-inventory, bisa diberikan petik 4. Dan jika berupa biaya, bisa diberikan petik 5. Nah, untuk tipe item ini seharusnya memang mempergunakan format cell text. Dan di sini pastikan teman-teman sudah menambahkan petik 1 di awal sebelum kita menginputkan tipe itemnya. Untuk item yang kami tambahkan itu berupa barang. Kemudian untuk menggunakan serialnya bisa ditambahkan N jika item yang teman-teman tambahkan itu tidak merupakan item serial, dan bisa menggunakan Y jika item tersebut memiliki serial. Dan untuk item ini tidak memiliki serial, jadi kita bisa berikan nilai N. Kemudian untuk rak ini itu mempunyai format cell text, yang dimana jika teman-teman ingin menambahkan atau memberikan nilai rak ini berupa angka saja, pastikan sudah menambahkan petik 1 di awalnya seperti ini. Namun, jika teman-teman pergunakan kombinasi, yaitu berupa teks, bisa tambahkan petik 1 ataupun dikosongkan saja langsung diberikan nilainya seperti ini. Ini juga boleh. Kemudian untuk kode gudang kantor ini juga disesuaikan dengan data depth atau gudang yang ada pada program teman-teman. Atau di sini juga teman-teman bisa langsung tambahkan untuk kode yang baru. Namun pada saat kita mengimportkan file Excel ini, maka kode tersebut berfungsi sebagai utama. Jadi di sini kita akan inputkan sesuai dengan depth dan gudang yang ingin ditambahkan. Kemudian kode suppliernya ini untuk defaultnya kode supplier itu berformat cell text, di mana untuk kode supplier ini jika teman-teman ingin menggunakan nomor saja bisa tambahkan petik 1, atau jika teman-teman pergunakan supplier ini menggunakan kode kombinasi, bisa langsung saja diinputkan seperti ini. Atau untuk kode supplier ini bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk konsinyasi sama seperti serial, jika merupakan barang konsinyasi bisa diberikan nilai Y. Namun jika bukan konsinyasi bisa diberikan nilai N. Kemudian untuk sistem app di sini bisa menggunakan Vivo seperti ini, atau bisa juga menggunakan Livo seperti ini. Untuk penulisannya itu harus kapital. Dan di sini kami akan mensimulasikan untuk sistem HPP-nya yaitu Vivo. Kemudian untuk keterangan ini bisa diberikan dengan teks, dan jika angka saja bisa ditambahkan petik 1 di awalnya. Namun untuk keterangan ini kami kosongkan saja. Kemudian untuk pajak include ini bisa langsung saja diberikan nilainya, yaitu berupa angka tentunya.
kita bisa langsung saja untuk menginputkan nilai pajak include-nya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, jika dirasa sudah, file ini bisa kita simpan dulu. Kemudian, kita bisa close untuk file Excel ini. Dan kita akan beralih ke program iPOS-nya. Yang dimana di sini kita akan coba mengimportkan data item yang telah kita berikan pada file Excel sebelumnya. Kita pilih dulu untuk import data item dari Excel. Kemudian kita pilih file Excel-nya. Kemudian di sini kita pilih data item satuan, karena untuk simulasi ini kita akan menginputkan data item berdasarkan satuan. Lalu kita bisa klik tombol proses ini. Kemudian ini di OK, dan kita lihat untuk keterangan info prosesnya. Nah, di sini tidak ada error dalam proses import datanya, di mana seharusnya data item yang telah kita berikan pada file Excel itu sudah masuk pada daftar itemnya. Di sini kita close saja, ditutup, dan kita lihat pada daftar itemnya. Nah, di sini untuk air mineralnya sudah masuk, di mana untuk item ini yang telah kita buat itu mempunyai 3 buah satuan, yaitu pieces, pak, dan dus. Di mana untuk stoknya ini juga sudah sesuai dengan data yang telah kita masukkan pada file Excel-nya, di mana untuk yang kita tambahkan tadi itu menggunakan satuan dasar, yaitu dengan stok 5, kita bisa lihat pada menu persediaan, kemudian saldo awal item, dan untuk air mineral ini sudah sesuai, yaitu 5 pieces, dan untuk satuan dus dan paknya akan menyesuaikan seperti ini. Jika itemnya sudah masuk pada daftar item, maka dari itu, proses pengimportan data item menggunakan file Excel ini sudah berhasil dilakukan. Nah, jadi itu dia penjelasan cara mengimport data item dari file Excel dengan harga jual berdasarkan satuan. Jika teman-teman masih ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di-like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz. Dan jangan lupa subscribe, serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.